Mari kita mulai. Contoh yang pertama, perhatikan gambar bangun di samping ini. Hitunglah panjang dari sisi-sisi berikut. Yang A, hitunglah panjang BC. Kemudian yang B, menghitung panjang AC. Yang C, menghitung panjang AD. Yang D, menghitung panjang CD. Yang E, menghitung panjang CE. Dan yang F, menghitung panjang DE. Sekarang kita menghitung panjang BC. Yang ini menggunakan segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Dan diketahui besar sudut A sama dengan 45 derajat. Untuk menghitung panjang BC, kita bisa menggunakan tangan A. Tangan A nilainya sama dengan panjang BC dibagi panjang AB. Kemudian sudut A kita ganti dengan 45 derajat dan panjang AB kita ganti dengan 8. Kita peroleh tangan 45 derajat sama dengan 1. Jadi panjang BC sama dengan 8. Kesimpulannya panjang BC sama dengan 8 cm. Selanjutnya kita menghitung panjang AC pada segitiga ABC ini. Diketahui panjang AB sama dengan 8, panjang BC sama dengan 8, dan sudut A 45 derajat. Untuk menghitung panjang AC, kita bisa menggunakan cos A, bisa juga menggunakan sin A, bisa juga menggunakan teorema Pythagoras. Sekarang kita misalkan kita gunakan cosinus A. Cosinus A nilainya adalah panjang AB dibagi panjang AC. Untuk sudut A kita ganti dengan 45 derajat. Panjang AB sama dengan 8 cm. Dari sini kita peroleh cosinus 45 derajat nilainya sama dengan setengah akar 2. Kemudian dari bentuk ini kita kalikan silang. AC kita kalikan ke ruas kiri, sementara 2 kita kalikan ke ruas kanan. Kita peroleh AC kali akar 2 sama dengan 8 kali 2. Atau AC akar 2 sama dengan 16, kita peroleh AC sama dengan 16 dibagi akar 2. Selanjutnya bentuk ini kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah AC sama dengan 8 akar 2. Jadi panjang AC sama dengan 8 akar 2 cm. Selanjutnya kita menghitung panjang AD. Panjang AD pada segitiga ACD ini. Diketahui segitiga ACD siku-siku di titik A. Panjang AC sama dengan 8 akar 2 cm dan besar sudut C sama dengan 30 derajat. Untuk menghitung panjang AD, kita gunakan tangan C. Tangan C nilainya adalah panjang AD dibagi panjang AC. Sudut C kita ganti dengan 30 derajat, sedangkan panjang AC kita ganti dengan 8 akar 2. Dari bentuk ini kita peroleh tangan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Maka panjang AD sama dengan 8 per 3 akar 6. Jadi panjang AD sama dengan 8 per 3 akar 6 cm. Yang D, kita menghitung panjang CD. Panjang CD ini kita hitung pada segitiga ACD. Yang ini diketahui panjang AC
8 akar 2 cm, panjang AD 8/3 akar 6 cm, dan besar sudut C 30 derajat. Untuk menghitung panjang CD, kita bisa menggunakan cos C, bisa juga menggunakan sin C, atau kita gunakan teorema Pythagoras. Kita misalkan kita gunakan sin C. Nilai sin C sama dengan panjang AD dibagi panjang CD. Selanjutnya, sudut C kita ganti dengan 30 derajat. Dan panjang AD kita ganti dengan 8/3 akar 6. Dari bentuk ini, kita peroleh nilai sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian CD kita kalikan silang, kita peroleh setengah kali CD sama dengan 8/3 akar 6. Maka panjang CD sama dengan 16/3 akar 6. Selanjutnya, kita menghitung panjang CE yang ini. Menghitung panjang CE pada segitiga CDE, diketahui panjang CD sama dengan 16/3 akar 6 cm dan besar sudut E adalah 60 derajat. Untuk menghitung panjang CE, kita gunakan tangen E. Tangen E nilainya sama dengan panjang DC dibagi panjang CE. Selanjutnya, sudut E kita ganti dengan 60 derajat dan panjang DC kita ganti dengan 16/3 akar 6. Kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi, tangen 60 derajat nilainya sama dengan akar 3. Kemudian CE kita kalikan silang ke sini, kita peroleh akar 3 CE sama dengan 16/3 akar 6. Jadi, CE sama dengan 16/3 yang ini. Kemudian akar 6 kita ubah menjadi akar 3 kali akar 2. Dan akar 3 yang di sini membagi bagian di sini, yang ini. Selanjutnya, akar 3 ini dan akar 3 ini habis dibagi. Jadi, panjang CE sama dengan 16/3 akar 2. Yang terakhir, kita menghitung panjang DE. Panjang DE ini pada segitiga CDE. Diketahui panjang CE 16/3 akar 2 cm, kemudian panjang CD 16/3 akar 6 cm, dan sudut E 60 derajat. Untuk menghitung panjang DE, kita bisa menggunakan sin 60 derajat atau sin E, bisa juga menggunakan cos E, atau kita gunakan teorema Pythagoras. Andaikan kita gunakan teorema Pythagoras, berarti panjang DE kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah CE kuadrat. Panjang CD kita ganti dengan 16/3 akar 6, dan panjang CE kita ganti dengan 16/3 akar 2. Dari bentuk ini, hasilnya adalah 16/3 dikuadratkan yang ini. Kemudian akar 6 dikuadratkan, hasilnya adalah 6. Pada bentuk ini, hasilnya adalah 16/3 kuadrat yang ini. Dan akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 2. Maka bentuk ini dapat dijumlahkan menjadi 8 kali 16/3 dikuadratkan. Selanjutnya, panjang DE itu sama dengan akar dari ini. Akar dari 8 kali 16/3 dikuadratkan. Untuk nilai 8 dapat kita ubah menjadi 4 kali 2. Maka panjang DE adalah akar 4, hasilnya 2. Kemudian
16/3 dikuadratkan, kalau kita ambil akarnya, hasilnya adalah 16/3. Sedangkan ini tetap di dalam bentuk akar. Jadi, panjang DE sama dengan 2 kali 16, yaitu 32. 32/3 akar 2. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Gambarnya seperti ini. Titik O merupakan titik potong diagonal bidang atas. Diagonal bidang atas adalah ruas garis IG dan HF ini berpotongan di titik O. Dan titik P merupakan titik potong diagonal bidang alas. Diagonal bidang alas adalah ruas garis AC dan BD yang berpotongan di titik P. Jika panjang rusuk suatu kubus adalah A satuan panjang, maka panjang tiap diagonal bidang adalah A akar 2 satuan panjang. Pada kubus ini, panjang rusuk kubus nilainya sama dengan 12 cm, maka panjang diagonal bidang nilainya adalah 12 akar 2. Jadi, panjang IG sama dengan panjang FH, sama dengan panjang AC, sama dengan panjang BD, nilainya sama dengan 12 akar 2 cm. Selanjutnya, titik R terletak pada rusuk CG. Sedemikian hingga besar sudut GER yang ini sama dengan 30 derajat. Garis ER, garis ini, memotong garis OP di titik Q. Hitunglah panjang ruas garis berikut. Kita diminta menghitung, yang pertama menghitung panjang OQ, kemudian menghitung panjang GR, dan menghitung panjang FR. Baik, inilah gambaran dimensi 3 dari contoh 2 ini. Sekarang kita akan mulai menghitung panjang OQ. Untuk menghitung panjang OQ, kita gunakan segitiga EOQ. Diketahui besar sudut E sama dengan 30 derajat dan panjang OE sama dengan 6 akar 2 cm. Jadi, untuk menghitung panjang OQ, kita bisa menggunakan nilai dari tangen E. Tangen E nilainya adalah panjang OQ dibagi panjang EO. Selanjutnya, sudut E kita ganti dengan 30 derajat dan panjang EO kita ganti dengan 6 akar 2. Kita peroleh tangen 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian kita kalikan silang, kita peroleh panjang OQ sama dengan sepertiga akar 3 dikalikan 6 akar 2 atau sama dengan 2 akar 6. Jadi panjang OQ sama dengan 2 akar 6 cm. Selanjutnya kita akan menghitung panjang GR. Kita perhatikan segitiga EGR ini. Panjang EG merupakan salah satu diagonal bidang. Panjangnya sama dengan 12 akar 2 cm. Kemudian panjang EO itu sama dengan setengah kali 12 akar 2, yaitu 6 akar 2 cm. Dan panjang OG sama dengan 6 akar 2 cm. Sudut E besarnya sama dengan 30 derajat dan panjang OQ
besarnya sama dengan 2 akar 6 cm. Untuk menghitung panjang GR, kita bisa menggunakan tangen E. Dengan menggunakan segitiga EGR ini, kita menggunakan tangen E. Atau kita juga bisa menggunakan kesebangunan segitiga. Karena segitiga EOQ sebangun dengan segitiga EGR. Oke, cara yang pertama, misalkan kita gunakan kesebangunan segitiga. Segitiga EOQ sebangun dengan segitiga EGR. Kalau pada segitiga EOQ, kita buat perbandingan antara OQ per EO, nilainya sama dengan pada segitiga EGR, perbandingan antara panjang GR dibagi panjang EG. Panjang OQ nilainya adalah 2 akar 6, kemudian panjang EO nilainya 6 akar 2, dan panjang EG nilainya 12 akar 2. Kita kalikan silang, kita peroleh panjang GR sama dengan 2 akar 6 dibagi 6 akar 2 yang ini dikalikan 12 akar 2. Nilai ini jika dihitung hasilnya sama dengan 4 akar 6. Itu kita mencari panjang GR jika menggunakan kesebangunan segitiga. Cara yang kedua, kita menggunakan tangen E. Tangen E sama dengan panjang GR dibagi panjang EG. Sudut E kita ganti dengan 30 derajat, kemudian panjang EG kita ganti dengan 12 akar 2. Tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3, maka panjang GR sama dengan 1/3 akar 3 dikalikan 12 akar 2, atau sama dengan 4 akar 6. Jadi hasilnya sama. Yang terakhir, menghitung panjang FR. Kita gunakan segitiga FGR. Panjang FG sama dengan 12 cm, itu sama dengan panjang rusuk kubus. Kemudian panjang GR sama dengan 4 akar 6 cm. Besar sudut F belum diketahui, dan besar sudut R juga belum diketahui. Maka untuk menghitung panjang FR, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita peroleh FR kuadrat sama dengan FG kuadrat ditambah GR kuadrat. Kemudian panjang FG kita ganti dengan 12 cm, dan panjang GR kita ganti dengan 4 akar 6. Bentuknya seperti ini, 12 kuadrat ditambah 4 akar 6 kuadrat. Untuk mempermudah perhitungan, perhatikan, ini ada nilai 12, dan di sini ada nilai 4. 12 itu sama dengan 4 kali 3. Maka 12 kuadrat dapat kita ubah menjadi 4 kuadrat kali 3 kuadrat. Dan 4 akar 6 dikuadratkan, hasilnya adalah 4 kuadrat kali 6. 4 kuadrat kali 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat kali 6. Kita keluarkan 4 kuadratnya. Bentuknya menjadi 4 kuadrat kali 3 kuadrat ditambah 6. 3 kuadrat adalah 9, ditambah 6 hasilnya adalah 15. Maka bentuk ini nilainya sama dengan 4 kuadrat kali 15. Jadi, panjang FR adalah akar dari 4 kuadrat kali 15. Akar 4 kuadrat hasilnya sama dengan 4, maka panjang FR sama dengan 4 akar 15.